Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika dari kelas PPIKB Angkatan 2019 dengan NIM 19904131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal penelitian yang saya ambil, yaitu dengan judul kadar air dan total bakteri pada ikan roa spesies Hemirampus asap dengan metode pencucian bahan baku yang berbeda. Ditulis oleh Lena Jian Damunilala. Yang pertama yang akan saya bahas itu kasus penelitiannya. Jadi dalam jurnal penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana kadar air yang terdapat dalam ikan roa dan kandungan total bakterinya dengan menggunakan bahan pencuci air tawar dan air laut. Jadi bahan baku yang digunakan itu adalah ikan roa atau Hemirampus sp yang segar. Kemudian menggunakan pencuci air tawar dan air laut. Selanjutnya untuk metode dan analisisnya itu, bahan yang digunakan untuk analisa laboratorium adalah yeast extract, peptone, NaCl, kemudian agar, aqueous, aluminium foil, alkohol dengan kadar 70% dan 90%, kemudian larutan buffer. Adapun untuk peralatan yang digunakan yaitu wadah untuk mencuci ikan, anyaman bambu untuk penjepit ikan, batang kelapa, dan minyak tanah untuk proses pengasapan. Dan peralatan untuk uji kimia dan mikrobiologis yaitu autoclave, cawan Petri, inkubator, timbangan analitik, tabung reaksi, oven pengering, pipet, lampu spiritus, alat penggiling, labu Erlenmeyer, tabung haus, magnet putar, cawan porselen, gelas piala, dan desikator. Adapun untuk analisis datanya itu, analisis kadar air ini dilakukan dengan menggunakan metode oven. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan di antara dua perlakuan, digunakan uji T untuk data bebas. Analisis data dilakukan dengan bantuan program paket komputer SPSS versi 14. Kemudian selanjutnya untuk penafsiran hasilnya, ada deskriptif statistiknya. Di sini ada variabel pretest air tawar, post-test air laut. Dengan jumlah variabel ada 10. Kemudian pada pretest air tawar itu dengan minimum 3,04, untuk air laut 1,98. Adapun untuk nilai maksimum air tawar, pretest air tawar itu 7,14 dan post-test air laut 5,91. Nah, untuk jumlahnya bisa dilihat di sini 45,64 untuk air tawar, 44,98 untuk air laut, dan untuk ininya 4,5640 dan 4,4980. Adapun untuk standar deviasinya bisa dilihat pada gambar ini. Selanjutnya untuk penafsiran hasil selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, di sini saya melakukan uji normalitasnya dengan menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Jadi hasil distribusinya itu distribusi normal berdasarkan dari nilai signifikan totalnya di sini. Kemudian selanjutnya hasil uji t-testnya ada per sample statistik dan ada per sample correlation. Di sini bisa dilihat hasilnya. Nilai signifikan untuk per sample correlation itu 0,024, sedangkan untuk per sample statistik itu standar deviasinya sama tadi 1,0837 dan 1,19232. Selanjutnya untuk per sample testnya, di sini ada nilai signifikan totalnya itu 0,923. Adapun untuk kesimpulan dari jurnal penelitian yang saya review yaitu tidak terdapat perbedaan kadar air antara produk ikan roa Hemirampus spesies asap pada perlakuan pencucian dengan air laut dan pencucian dengan air tawar. Jadi produk ikan roa asap ini dengan perlakuan ikan dicuci dengan air laut
memiliki nilai TPC yang lebih tinggi dibandingkan nilai TPC pada perlakuan ikan dicuci dengan air tawar. Hal ini diduga karena air laut yang digunakan untuk pencucian sudah tercemar dan cara penanganan ikan dari proses penangkapan sampai proses pengasapan yang tidak higienis. Mungkin hanya itulah tadi presentasi saya untuk jurnal penelitian yang saya review. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.